Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa maulana Muhammadin al-abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang memudahkan kepada kita semuanya terhimpun pada majelis ilmu pada Sabtu subuh ini. Insya Allah kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, maka wajib bagi kita bersyukur dengan cara melangkahkan kaki kita menuju ketaatan demi ketaatan, agar nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita bisa jadikan sebanyak-banyaknya untuk taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu kita cintai, lebih dari kita mencintai keluarga kita, lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, sehingga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan kebahagiaan di dalam beragama, akan mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan di dunia ilal akhirah. Kita berhajat menginginkan berkumpul bersama beliau, bersama para sahabat, para siddiqin, para ulama, wa hasuna ulaika rafiqa, dalam mendapatkan syafaatul uzma. Insyaallah pada pertemuan kali ini dalam kajian tubuh mengaji kita akan membahas tentang fiqhul qurban, yang insya Allah momentumnya sebentar lagi datang. Berbicara tentang kurban, ini kita sedang berbicara tentang ibadah. Maka kalau kita membahas tentang ibadah, kita menginginkan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana syarat diterimanya sebuah ibadah? Secara global ada dua syarat. Yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidak ada sesuatu pun amal ibadah yang diterima kecuali atas dasar ikhlas kepada Allah. Kita tidak diperintahkan dalam beribadah ini kecuali memurnikan, membersihkan ibadah kita dari gangguan kesyirikan, gangguan riya, sum'ah, ujub. Ini tiga penyakit. Riya, ingin dilihat, ingin populer, ingin viral. Sum'ah, ingin didengar, ingin booming, ingin terkenal. Dan ujub, merasa bangga diri, takjub kepada diri sendiri bahwa kita bisa begini dan begitu. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan supaya amal ibadah kita benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, muttaba'ah, yakni mengikuti saran-saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun ikhlas kita berkurban, tetapi kalau tidak mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah tidak diterima. Bahkan bisa dipastikan tidak diterima. Contoh, saya nanti punya pertimbangan
masyarakat di lingkungan saya ini sudah pada banyak terhinggapi sakit darah tinggi dan kolesterol, asam urat. Saya akan rubah kurbannya bukan sapi, bukan kambing, tapi bebek misalnya. Lebih fleksibel, lebih enak, lebih ringkes, ya, tidak mendatangkan mudorot. Dipikir-pikir iya juga ya. Kemudian dia berkorban dengan, meskipun dengan 100 ekor bebek itu senilai dengan 1 ekor kambing, atau bisa jadi lebih mahal. Tetapi karena kita ngawur, tidak mengikuti teladan, maka bebek tadi tidak bisa diterima sebagai ibadah kurban. Tidak bisa, karena jenisnya sudah ditentukan oleh syariat. Itulah diantara kedua syarat diterimanya amal. Kemudian berbicara tentang kurban ini, ya marilah kita bersemangat, bergembira. Kalau kita di dalam Islam berbicara tentang perjuangan dan pengorbanan, kemudian Allah amanahkan kepada kita untuk berkurban yang nilainya mungkin sekarang itu ya 3 jutaan, mentok-mentok 4 juta. Kalau kita berbicara uang kurban yang sedemikian, kemudian kita mempersulit dan memperumit diri, maka bagaimana mungkin kita mampu untuk diajak berdiskusi masalah pengorbanan yang lebih besar dari sebuah nominal. Islam ini berbicara perjuangan, berbicara pengorbanan. Sejarah para pendahulu kita, mereka muncul dengan niat beribadah, dengan semangat berjuang dan berkorban. Tidak akan mencapai sebuah kemenangan, tidak akan mencapai sebuah keberuntungan kalau kaum muslimin hilang hiroh perjuangan dan hilang hiroh berkurbannya. Allah lah yang akan memudahkan, Allah lah yang akan memfasilitasi, tinggal mau atau tidak. Kemudian yang namanya berkurban, tentu kita akan memilih sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang terbaik yang kita miliki, yang Allah amanahkan, Allah titipkan kepada kita. Karena kurban sendiri secara bahasa artinya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan melihat asal usul, asal muasal kisah kurban yang ada di dalam Al-Quran, termaktub di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Watlu alaihim naba'a abnai Adama bil haqq. Wahai Muhammad, bacakanlah atau kisahkanlah, ceritakanlah olehmu tentang kisah 2 anak Nabi Adam dengan benar. Siapa nama 2 anak Nabi Adam? Ya, terkenal dengan nama Qabil dan Habil. Tetapi tidak ditulis di dalam Al-Quran nama Qabil dan Habil. Ini kata ulama tafsir, kalau ada kisah kok namanya tidak dicantumkan secara jelas, hanya disebut inisial, bukan inisial ya, anaknya gitu aja. Tidak disebut namanya, kecuali di dalam Alkitab. Mungkin di kisah Israiliyat seperti itu. Maka kemungkinan
akan terulang cerita yang sama pada periode berikutnya. Mungkin tempat lakonnya berbeda, tapi dinamikanya mirip, kasusnya mirip. Maka kasus Qabil Habil dalam berkurban ini menginisiasi sebagian manusia, ada yang pro Qabil, ada yang pro Habil. Kita akan evaluasi kita ini, kalau ditanya mau pro siapa, pasti nomor 2 kan? Habil maksudnya. Tidak pro nomor 1, Qabil, anak nomor 1. Nah, tapi dalam realisasinya tidak sedikit orang yang mengaku pro Habil ini ternyata malah berperilaku seperti perilakunya Qabil. Kita lanjut. Id qarraba kurbanan, ketika mereka berkurban, fatuqbila min ahadihima, maka Allah menerima salah satu di antaranya, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang lain ditolak, tidak diterima. Dari kecil kita mendengar bahwa pekerjaan Qabil itu petani, menanam sayur-sayuran. Ya, tugasnya mulia, sangat bermanfaat, menanam, bercocok tanam. Kemudian adiknya Habil itu berternak, angon, sapi mungkin, kambing, domba, kerbau, unta, dan lain sebagainya, binatang ternak. Datanglah perintah kepada mereka untuk berkurban, mempersembahkan sebagian dari hasil usaha jerih payah mereka sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang disebut dengan qarraba kurbanan, berkurban. Maka ternyata intuisi keduanya berbeda dalam mensikapi perintah Allah untuk berkurban. Qabil punya pemahaman begini, Allah kan nggak butuh makan. Allah butuh makan tidak? Ya logis, Allah nggak butuh makanan. Lalu buat apa aku berikan yang baik-baik? Saya berikan yang KW-KW saja. Yang penting telah melaksanakan perintah Allah. Banyak nggak di antara kita dalam beribadah itu prinsipnya yang penting melaksanakan? Banyak ya. Nah, ini ternyata ibadah itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Sama sebenarnya, mereka kedua-duanya menjalankan, tetapi satunya asal melaksanakan, asal beramal, dan yang satunya punya prinsip, meskipun Allah tidak membutuhkan makan, tetapi karena Allah mencintai yang baik-baik, maka aku akan memberikan sesuatu yang terbaik. Maka Habil adiknya itu memilihkan hasil dari ternaknya itu ternak yang terbaik, sing paling lemu, sing paling mulus, itu sebagai kurban. Maka qala, berkatalah Qabil, la aqtulannaka, aku akan membunuhmu. Kenapa? Kedengkian,
yang menghinggapi hati Qabil. Karena pada waktu itu kurbannya itu ditaruh di atas gunung. Nah, bukti dari diterima atau ditolaknya sebuah kurban itu disambar api. Jadi yang disambar api itu adalah dombanya Habil sebagai bukti diterimanya kurban Habil. Yang punya Qabil ngelumbruk, tidak dilalap api, artinya tidak diterima. Maka muncul kedengkian. Banyak nggak di antara kita kalau jealous melihat orang lain seneng, melihat orang lain sukses itu hatinya resah. Ini jangan-jangan ini Allah gitu kan, jangan-jangan Allah. Melihat orang sukses itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini Qabil. Hati-hati, jangan kita pro Qabil, jangan kita menjadi Qabil. Apa ciri Qabil tadi? Satu, ibadahnya asal-asalan. Yang kedua, hasad, tidak senang melihat kesuksesan saudaranya, iri dengki. Maka dia ngomong, la aqtulannaka, aku akan membunuhmu. Ini puncak dari kedengkian itu apa? Bukan hanya sekedar menginginkan hilangnya kenikmatan yang didapat oleh saudaranya, tetapi ingin menghabisi, ingin menghilangkan nyawa saudaranya. Maka hati-hati, orang yang hasad, iri, dengki ini bisa menjadi orang yang kejam, tegelan. Dan ini sudah menjadi syaitan, sudah menjadi syaitan. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Dia hanya menerima. Oh, ini perkataan Habil. Qala Habil berkata, innama yataqabbalu, sesungguhnya hanya yang Allah terima adalah minal muttaqin, ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Maka bisa kita pahami bersama bahwa ketakwaan menjadi dasar diterimanya sebuah ibadah. Dan marilah ibadah-ibadah kita itu kita kerucutkan tujuannya untuk menyempurnakan ketakwaan kita. Dibolak-balik ya seperti itu. Diterimanya ibadah karena takwa, dan marilah beribadah kita agar tujuan hanya untuk tujuan takwa. Nah, inilah surat Al-Maidah ayat 27 yang mengkisahkan tentang dua model orang yang berkurban. Kemudian berkurban sebagai bukti keikhlasan. Contoh yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran itu enggak tanggung-tanggung. Nabiullah Ibrahim alaihi salam Allah uji berkurban dengan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup. Paling berharga di dalam hidup itu apa? Kalau dibandingkan, maaf ya kalau membandingkan itu memang ya nggak boleh ya. Tapi ya ini sekedar analisa saja. Kalau Nabi Ibrahim itu misalkan disuruh berkurban menyerahkan sawahnya, itu nggak kelihatan hebatnya. Kok Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim mendekatkan diri kepada Allah sebagai bukti ketauhidan beliau alaihi salam dengan cara berkorban tanah. Ini masih ecek-ecek. Berkurban sapi, meskipun jumlahnya banyak,
mengorbankan rumahnya, itu masih. Tetapi kita lihat kurban yang Allah minta dari Nabi Ibrahim untuk menguji keimanan dan ketakwaan Nabiullah Ibrahim, agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Lah putra ini bukan sembarang putra. Kalau putranya banyak enak, tinggal milih yang paling bandel. Lah putra satu-satunya loh ini. Udah itu putra ini lahir juga karena apa ya, sudah tua. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir, Nabiullah Ibrahim itu punya anak usianya sudah 86. Ya kira-kira seusia wakil presiden lah. 86. Baru punya anak bayi. Lama meminta kepada Allah supaya dianugerahkan anak, tapi tidak kabul. Nah, anak yang digadang-gadang, anak yang lama dinanti-nanti, sudah dibesarkan disuruh menyembelih. Kalau bapak-bapak diperintahkan untuk menyembelih, keluarga disuruh memilih antara menyembelih istri dengan menyembelih anak, milih mana? Milih. Ya misalnya loh, ini misalnya. Milih anak. Saya bisa bikin anak lagi kali ya, Pak. Bisa baik lagi kan? Iya. Ini jangan diperpanjang ya. Ini betapa beratnya Nabi Ibrahim mendapatkan perintah yang sulit ini. Maka mimpinya ini berkali-kali, bukan hanya sekali menurut riwayat, sampai 3 kali. Hari pertama bermimpi Nabi Ibrahim masih ragu, kemudian termenung dan berpikir, maka disebut dengan tarwiyah. Ada hari tarwiyahnya. Merenung berpikir, besok malam mimpi lagi, maka disebut Arafah. Arafah itu selain nama tempat dulu, itu maknanya adalah memahami. Arafah itu artinya memahami, kenal. Oh kayaknya benar, ini mimpinya sama, berulang. Maka Nabi Ibrahim memahami betul bahwa ini benar-benar perintah Allah. Dan sekarang begini, cara mengkomunikasikan Nabi Ibrahim dengan Ismail itu kira-kira seperti apa? Wis jarang nilai. Nabi Ibrahim itu kan di Palestina, Nabi Ismail di Mekah, jauh itu. Sudah jarang nengok, sekali nengok datang-datang pengen nyembelih. Apa enggak nyesek? Cara mengkomunikasikan Nabi Ibrahim kepada anaknya, kepada istri ini bagaimana? Menyusun kalimat, situasi kapan tepatnya saya akan menyampaikan pesan ilahiyah ini. Ini kan bikin gundah gulana. Tetapi ini harus disampaikan sebagaimana Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 102. Kita lihat dialognya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala telah sampai anak tersebut usianya sudah mampu, ya sa'ya ini sudah bisa bekerja, bisa membantu. Kelas-kelas 3 SMP itu mungkin. Ya. Jadi dulu waktu kita kecil dapat pelajaran Nabi Ismail itu disembelih oleh ayahnya, di buku pelajaran itu gambarnya masih bayi. Saya masih ingat itu di buku SD dulu. Itu bukan salah. Sudah besar bisa diajak ngobrol. Sudah nalar. Sudah balik, ini kan balaghos sa'ya. Sudah balik, sudah dewasa. Ya remaja lah, remaja. Qala ya bunayya, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelihmu. Sudah mafhum bahwa mimpinya para nabi adalah wahyu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ini
Ini rasa-rasanya berat. Anak sekarang, ya kan, mendengar berita dari bapaknya, "Le, kowe tak sembelih gelem apa ora?" "Bapak wae," katanya kan gitu. Sing wis tuwek kan. "Bapak saja lah, saya kan masih muda." Itu kira-kira dialog anak sekarang. Nah ini. Lalu bagaimana mengkomunikasikan dengan istrinya yang punya anak? Siapa? Hajar. Hajar. Perlu diketahui ibu sekalian, Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim ini, itu solihah sekali. Sangat solihah. Kalau ibu-ibu mau nyontoh, monggo. Beliau itu tidak pernah membantah suaminya, nggak pernah kok ngomong enggak gitu, nggak pernah. Ini caranya nanti. Jadi Siti Hajar ini sami'na wa atokna. Hajar kata Sarah, kamu itu membuat dia cemburu sehingga Sarah mengusulkan aku untuk melukai wajahmu atau melukai anggota kepalamu. Coba bayangkan, seorang istri diminta oleh suaminya ingin dilukai karena permintaan istri pertama. Itu kalau kita udah berok-berok itu. Udah bilang pulangkan saja. Tapi Hajar ini subhanallah, ini keteladanan. Ya silahkan, aku terima. Maka Nabi Ibrahim membolongi, melubangi telinga Siti Hajar. Ini sejarah anting-anting. Ini kenapa perempuan itu kok lagi di antingi lah kok malah tambah ayu gitu kan. Itu karena saking nurutnya malah Allah memberikan keindahan di wajah Hajar, dikasih anting-anting. Kok nurun sampai saiki? Ya, itu bagi yang tidak tahu bahwa pakai anting-anting itu sunnahnya Siti Hajar. Begitu pula ketika diajak berkemas-kemas. Ya, tadinya satu rumah dengan Siti Saroh, tapi Siti Saroh ini jelas banget karena apa? Selama bukan kecemburunya juga sangat islami gitu ya, cemburu yang islami. Bagaimana? Dulu yang dipuja-puja, yang dibicarakan oleh publik itu saya Saroh. Tapi ketika Hajar punya anak, tetangga semuanya itu yang membicarakan tentang keistimewaan Hajar. Maka cemburu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berinisiasi untuk memisahkan keduanya. Hajar, dan ringkes-ringkes kita akan pergi. Apa kata Hajar? Ya, siap. Gak tanya kemana gitu, enggak. Nanti bagaimana di sana, pokoknya samina wa atokna. Nah, ternyata keluarga Nabiullah Ibrahim ini keluarga yang sukses. Contoh dari keluarga yang sukses. Suaminya solih, istri-istrinya solihah. Bahkan saya memahami dari kisah dialog di antara mereka ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni arofi manami atbahuka, saya melihat dalam mimpiku menyembelihmu, maka jawaban yang keluar dari lisan Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku. Jadi ada bedanya abi dengan abadi. Abadi itu mutakalim, langsung. Abadi. Jadi kalau orang Indonesia ngomong abi, itu sebenarnya salah. Yang benar adalah abadi. Ya. Lalu bagaimana penggunaan abi? Abi itu ghaib, orangnya tidak hadir. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, huwa abi. Ya, mengisahkan tentang Nabi Ismail, menyebut
Nabi Ibrahim dengan kata abi, manakala Nabi Ibrahim itu tidak hadir. Huwa abi. Karena apa? Waktu Nabi Ismail punya istri yang pertama itu diminta untuk diceraikan oleh bapaknya, sementara menantunya ini tidak kenal sama Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan huwa abi, dia itu yang datang ke sini bertemu dengan kamu tadi itu adalah bapakku. Nah, maka ilmu nahwu sorof itu harus merujuk kepada Al-Quran. Nabi Ismail mengatakan if'al ma tu'mar, kerjakan. Ini kalau bahasa sekarang apa kalau nggak sami'na wa ata'na? Kami dengar dan kami taat. Kerjakan apa yang telah Allah perintahkan. Gak ada kalimat yang lain yang mendahului. Tak pikir-pikir dulu lah Pak, apa benar Bapak ini serius? Tidak ada kalimat pendahulu, yang ada langsung if'al ma tu'mar. Disambut perintah Allah ini sami'na wa ata'na dengan kerjakanlah apa yang memang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Dalam menjalankan perintah Allah ini kita harus bersabar. Jangan lupa ucapkan insya Allah. Wala taquli syai'in inni fa'ilun dzalika hoda illa ayyasha Allah. Jangan kamu berbicara besok aku akan begini dan begitu sebelum mengucapkan insya Allah. Insya Allah itu wajib ngomong insya Allah itu. Nah itu salahnya. Insya Allah di Indonesia itu digunakan sebagai alat untuk menghindar. Bahkan ketika ada seseorang menjawab insya Allah itu malah nggak yakin. Pak Jil besok bisa datang insya Allah. Jangan insya Allah geng. Malah jangan insya Allah. Insya Allah ini ya dalam surat Al-Kahfi, dalam surat As-Saffat, dalam surat Al-A'la itu insya Allah, ayyasha Allah. Semuanya itu apa terjadi kita pasrahkan kepada Allah. Ini tanda serius, bukan tanda malah ingin kabur. Besok ngaji ya, insya Allah. Insya Allahnya untuk ngelamis doang, pemanis. Nah, kemudian berkurban. Ini yang tadi yang ayat-ayat tentang kurban. Perintahnya ada dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dengan memuji Rabbmu dan berkurbanlah. Tetapi ulama, jadi ini kalau di dalam Al-Quran ada perintah berturut-turut, fasholli maka sholatlah, wanhar kan terakhir tuh, maka perintah yang pertama itu wajib, yang kedua sunnah. Ya, kaidahnya seperti itu. Kalau ada dua perintah di dalam Al-Quran kok jejer, ya, fasholli li rabbika wanhar, sholat itu perintah, berkurban perintah, bukan kedua-duanya wajib, yang satu wajib, yang satu menjadi sunnah. Sebagaimana dalam surat Jum'ah, fa idza qudiyati sholat fantasiru fil ardi, ya. Kalau kamu sudah menyelesaikan sholat sebagai kewajiban, maka berkeliaranlah di muka bumi. Berkeliaran di muka bumi ini wajib tidak? Ya menjadi sunnah, karena dia perintahnya datang setelah perintah wajib. Ada orang yang memahami seperti ini. Habis sholat Jumat itu tidak boleh pulang, dia harus berkeliaran di muka bumi mengamalkan ayat ini, gitu ya. Ya kan? Wah, dalam Al-Quran tuh fantasiru fil ardi loh. Setelah sholat Jumat itu berkeliaran di muka bumi, jadi nggak pulang dia, berkeliaran dia. Mana ke kebun, ke pasar, ya nggak pulang. Karena apa? Ya itu. Nah, tetapi ada juga ulama yang memandangnya
kurban ini wajib. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, apabila telah datang kemampuan untuk berkurban kemudian tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, dari sinilah diambil hukum wajibnya kurban oleh sebagian ulama. Tetapi yang masyhur dan yang ditarjih itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan, jangan disepelekan, diprioritaskan, ya, itulah muakkadah. Berkurban yang paling utama dengan kambing. Yang paling utama, satu kambing untuk satu keluarga. Jadi ada kekeliruan, tahun ini suami, tahun depan istri, tahun depannya lagi anak pertama, tahun depannya lagi anak kedua. Tidak seperti itu. Gak usah bagi-bagi pahala sendiri, urusan Allah. Satu kurban satu keluarga. Ya, satu kurban satu keluarga, untuk satu keluarga. Kemudian boleh berserikat 7 orang paling banyak untuk satu sapi. Apa namanya? Berserikat itu? Ya. Bareng-bareng, dipanggul bareng-bareng. Ya, ini nanti kita ke depan evaluasi. Saya kemarin dikritik oleh beberapa ulama, bahkan semua para panitia kurban di Indonesia itu rata-rata seperti ini. 3 juta untuk sapi, tidak dirinci berapa biaya operasional. Itu salah. Ya, jadi yang benar nanti ke depan begini. Arisan sapinya 1 orang 3 juta, biaya operasionalnya jangan ngambil itu. Bedakan. Misalkan mau nambah 100.000 itu biaya operasional. Karena begini, dilarang panitia atau orang yang diberi amanah untuk menyelenggarakan kurban mengambil, haram mengambil pokok dari kurban itu. Haram. Ya, hadis Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Ali. Ya, nggak boleh. Tukang jagal itu nggak boleh ngarani. Aku kok ndase, aku kok singkele, nggak boleh ngarani. Aku kok buntute, nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh memanfaatkan dari kurban yang dia potong itu. Tukang jagalnya, nggak boleh. Maka nanti ijabnya begitu. Misalkan ya memang 3 juta, nanti langsung ijab kabul yang 100.000 operasional. Itu satu kesalahan kita. Nanti kita rubah. Yang kedua, kesalahan kita itu begini. Satu sapi untuk 7 orang ini jangan dibatasi 3 juta. Karena sapi ini harganya beda-beda. Yang benar adalah satu sapi, berapapun harga sapi itu boleh disokong oleh 7 orang. Kita tawarkan kepada jamaah ini ada sapi harganya 60 juta. Ada nggak sapi 60 juta? Ada. Nah, silahkan 7 orang siapa yang mau manggul ini. Jadi jangan dibatasi 3 juta. Maka sekarang sapi yang di atas 3 juta, di atas 21 juta, ya 3 kali 7, itu rata-rata nggak laku. Siapa yang mau beli orang arisannya cuma 3 juta? Betul nggak ini? Nah, yang benar adalah kita tawarkan ini ada harga sapi 50 juta, silahkan 7 orang. Berapa-berapanya terserah. Jadi jangan dibatasi. Karena apa? Memberikan yang terbaik untuk Allah kan tadi. Yang terbaik. Seolah-olah panitia sekarang ini membatasi. Pokoknya sapi ini regane 20-an juta.
Ya kita nggak berani juga mencari sapi yang harganya lewat dari 21 juta. Lara budgetnya aja cuma 3 juta. Kan seperti itu. Nah, maka ini kekeliruan yang kedua. Nah, tapi kayaknya kita tuh memanfaatkan juga enaknya ini pancen kan gitu kan. Jadi fastabiqul khairatnya tidak ada. Itu kemudian menyembelih. Sebaiknya yang menyembelih itu adalah yang berkurban. Sebaiknya yang berkurban. Ini kalau mau menjadi yang sebaiknya, yang terbaik, maka sembelihlah sendiri kurban kita. Doanya gampang. Semua orang harus bisa. Bismillahi Allahu Akbar. Tok, sudah. Jadi nggak ada ini khususan para ustadz ini, kalau nggak ustadz nggak bisa nyembelih. Enak men ustadznya. Bismillahi Allahu Akbar. Gampang. Ini yang terbaik. Saya sampaikan, dipertegas oleh Rasulullah bahwa sembelihlah. Itu perintah menyembelih sendiri. Kalau memang dia punya kelemahan, nggak berani melihat darah, nggak punya keahlian, atau pokoknya pedilah aku pokoknya orang kuat daripada aku sing beli sapi, aku sing pingsan. Nah malah berabe udah nyuruh orang saja profesional. Nah itu tidak apa-apa, tetapi sebaiknya dia menyaksikan. Dia menyaksikan. Itu yang kedua. Kalau dia tidak bisa menyaksikan secara langsung, misalnya dia kirimkan, seperti sekarang kan fatwa lajismu itu boleh berkurban untuk paket ya namanya, untuk COVID ini ya, dikirim ke Surabaya. Kan nggak bisa menyaksikan tuh, maka tanya waktunya kapan. Kita pantau waktunya, telepon. Nah saat itulah kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ini sunnah saja tapi. Nah, nggak kudu ngono, tapi judulnya sunnah saja waktunya. Karena apa? Ini Bismillahi Allahu Akbar itu kalau nggak salah juga lontar jumroh itu Bismillahi Allahu Akbar sama. Kemudian baru berdoa inni wajjahtu wajhiya ya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Tambahin inni wajjahtu. Kalau digunakan untuk doa iftitah, jangan pakai ini. Ini itu untuk nyembelih kurban. Kadang orang sholat Allahu Akbar inni wajjahtu, itu salah. Ya, Allahu Akbar wajjahtu. Kalau mau pakai wajjahtu di tarjih juga ada. Tapi kalau kurban baru ditambahi ini, sesungguhnya aku. Tambahi ini itu untuk yang menyembelih kurban. Doa itu. Jangan diam-diam baik, ada doanya. Ini wajjahtu, wajhiyah dan seterusnya. Menyembelih. Kemudian kata Rasulullah, pahala kurban itu telah sampai kepada Allah sebelum darah sembelihan itu sampai ke tanah. Cepet. Seret, belum sampai ke tanah pahalanya sudah sampai. Ada sahabat yang bertanya, apa sih kebaikan kurban ya Rasul? Kalau kamu mau ngerti kebaikan kurban, setiap bulunya itu kebaikan. Setiap bulunya kebaikan. Sudah pernah ngitung bulu sapi? Ya, kita itu kadang-kadang hitung-hitungan, suruh ngitung nggak mau. Hitung-hitungan suruh hitung. Setiap bulunya itu tuh kebaikan. Nah kemudian dilarang menjual apa? Daging kurban. Nih hadis lengkapnya dalam tarjih itu ada. Ini pernah diseminarkan oleh Majelis Tarjih PP, diterbitkan di Suara Muhammadiyah nomor 5 tahun 2008 bahwa makanlah daging kurban itu jangan lebih 3 hari. Itu perintah Rasul. Tapi ini sudah dinasab oleh Rasul sendiri karena sahabat keberatan. Ya Rasul, semua orang sudah dikasih, ini stok masih banyak, nggak akan mungkin 3 hari ini habis. Ya sudah, kalau begitu terserah kalian. Boleh kalian menyimpan, boleh kalian sedekahkan kemana saja boleh. Tapi jangan dijual ya. Itu kata Rasulullah, jangan dijual untuk makan. Ya nanti dijual buat bakso, ya kan? Bakso daging kurban, keren juga itu kali ya.
atau buat akikah, nanti kebetulan pas lahiran, ya kan, atau untuk walimah. Nah ini ya kalau untuk walimah ini kayaknya ada tarjihnya deh, hukum daging kurban untuk walimah. Kalau sudah dimiliki kan, seperti itu. Nah itu. Lalu bagaimana kulitnya? Kalau ditarjih begini, menggunakan kaidah raf'ul kharaj. Dalam kaidah fikih ada namanya keluar dari kesulitan. Ngurusin kulit ini nggak kelar-kelar ini orang Indonesia. Ya kulit ini harus diapakan. Nah, sebaiknya dibagi habis. Usora urusan dipangan kono ora kono. Yang penting panitia wis bebas tugas. Nah, lalu bagaimana seandainya, ini ada pertanyaan dari orang Gisting, kepimpinan pusat. Ya, orang Gisting itu tanya ke majelis tarjih, kemudian dibahas oleh majelis tarjih, boleh menjual kulit daging kurban, kemudian dibelikan kambing, disembelih kambingnya, dibagikan lagi, itu boleh. Ya, kan ada tuh orang Gisting begitu, tanya ke majelis tarjih, boleh. Sudah diseminarkan, boleh. Ya, dengan kaidah raf'ul kharaj. Ya, ini juga berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini minal haraj. Surat Al-Hajj ayat 78, dia yakni Allah tidak sekali-kali menjadikan kamu agama ini sebuah kesempitan. Ini merupakan kaidah umum yang besar, ya. Disitulah para ulama berpijak untuk mengambil hukum. Yang penting orang ngengeli, gitu aja prinsipnya agama itu. Gitu ya. Yang penting orang ngerepoti. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu juga kaidah yang kedua, Al-Baqarah 185. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Itu masalah kulit. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Selanjutnya nanti apabila ada diskusi tanya jawab, kita lakukan sambil sarapan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak kekurangan dan memang bahasanya masih sedikit sekali, yang akan dibahas masih banyak sekali, tetapi mudah-mudahan ini bisa mencukupi sementara waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat wal qalami wa ma yasrun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.